Selamat datang kembali pada podcast Masa Kini, podcastnya anak muda yang menghadirkan pembicara-pembicara hebat dan membahas topik-topik terkini. Saya Syakira yang akan menjadi host pada acara podcast pada hari ini. Dan pada hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Bapak Yuli Hartanto sebagai Direktur Utama PT Segar Mitra Nusantara, dan beliau adalah salah satu pendiri PT Segar Mitra Nusantara. Bagaimana kabarnya Bapak Yuli? Alhamdulillah baik, Mbak Syakira. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik, Bapak. Kalau saya ini ada panggilan khusus ya Pak ya di sini ya? Iya kayaknya ya. Mister Yuli. Mister Yuli. Kesibukan untuk hari ini apa ya Pak ya? Kesibukan hari ini kita banyak konsepnya melakukan banyak kegiatan positif aja ya. Selalu positif. Ya, selalu Pak. positif. Jadi setiap hari, setiap detik kita, kewajiban kita melaksanakan hal yang positif itu aja udah. Nah, Masya Allah. Iya. Termasuk hari ini Mbak Syakira, ini kan positif ya. Iya, ini hari ini Tolabul ilmi ya, termasuk salah satu jariah ini nanti ya. Amin. Ini mau membahas tentang background Bapak terlebih dahulu. Ini tadi Bapak ada di gelar salah satu Bapak itu ada MLC ya Pak ya? Oke, ya. MLC itu menurut Mbak Syakira apa, Mbak? Master Mindset. Jadi gini, Mbak Syakira dan teman-teman penonton di rumah, kayaknya kadang-kadang ada yang salah gitu ya. Dikiranya wah lulusan dari Mesir ini gitu ya, Kairo gitu ya misalkan, atau dari mana, dari luar negeri. Memang saya lulusannya dari Amerika ini, Mbak. Oh, Masya Allah. Jadi gelar MLC saya itu Yuli Hartanto MLC itu kebetulan lulusan dari Amerika. Sudah pernah dengar di universitas itu di Amerika dengan gelarnya? Belum pernah ya? Belum, Bapak. Ya, saya jelasin dikit ya. Di situ itu jadi ada MLC itu sebuah universitas di Amerika. Kepanjangannya itu nanti Motivator Little Crazy gelar saya. Oh. Gelar saya Motivator Little Crazy. Saya lulusan dari UCH, Mbak. Universitas UCH itu dari Amerika. Pernah dengar, Mbak? Belum pernah ya. Jadi UCH itu Universitas Cobaan Hidup. Oh, ternyata. Jadi saya lulusan UCH, Universitas Cobaan Hidup, dengan gelar MLC Master Little Crazy. Jadi kalau teman-teman bilang tuan sedikit gila ya, master sedikit gila. Oh gitu. Ada juga yang CH Bapak. Ya mungkin sebelum saya jelasin CH-nya, mungkin Mbak Syakira kok mau digelarkan tuan sedikit gila gitu ya. Jadi saudara sekalian, teman-teman di rumah, kenapa saya senang disebut dengan Mr. Little Crazy, tuan sedikit gila? Salah satu hukum kesuksesan Mbak Syakira, kalau Mbak Syakira dan teman-teman di rumah pengen sukses, harus berani sedikit lebih gila. Sedikit lebih gila. Artinya sedikit lebih gila itu adalah berbeda dengan kebanyakan orang. Ya kalau hidup normal-normal aja berarti itu orang yang biasa. Tapi orang sukses harus berani sedikit lebih gila, artinya berbeda dengan orang lain. Kalau bahasa kerennya out of the box gitu ya. Harus berani keluar dari zona nyaman. Maka saya dapat gelar tahun 92 oleh teman-teman siswa saya di Sekolah Hebat Indonesia ini dengan gelar MLC, Master Little Crazy. Tuan sedikit gila ya. Nah, selain itu gila itu ada kepanjangannya, Mbak Syakira dan teman-teman di rumah. Kira-kira apa gila itu? Kurang tahu ya. Gila itu gali ilmu lalu amalkan. G-nya gila, gali ya. I-nya ilmu lalu amalkan. Jadi kalau mau gila berarti harus mau belajar. Orang gila justru banyak belajar. Nah itu ya. Seperti hari ini Mbak Syakira bikin podcast ini gila. Menggali ilmu kemudian nanti kita amalkan. Semangat ya. Luar biasa. Luar biasa. Mantap ya. Mantap. Oke. Selain ini kan Bapak punya Sekolah Hebat Indonesia. Iya. Itu bergerak di bidang pendidikan, fokusnya ke apa Bapak? Iya, ini saya dirikan tahun 2000, sekitar 2000, bukan 2000, tahun 95. 95 dulu namanya bukan Sekolah Hebat Indonesia, dulu namanya Mitra Indonesia Foundation, Mitra Indonesian Foundation.
Mitra Indonesia Foundation. Ya, sekali lagi Mitra Indonesia Foundation atau disingkat dengan MIF dulu. Kemudian berkembang waktu, kemudian tahun 2010 saya rubah nama menjadi Sekolah Hebat Indonesia. Nah, ini sekolah apa? Ini sekolah kehidupan, sesuai dengan gelar saya tadi, Universitas Cobaan Hidup. Ya, kemudian saya dirikan sekolah hebat ini, kita sudah menelurkan banyak sekali pebisnis yang setengah gila, menelurkan banyak pembicara setengah gila ya, yang luar biasa sekali. Nah, intinya sekolah ini adalah sekolah non formal yang kita dirikan juga dari sosial, kemudian murah juga ya. Saya pernah mendirikan sekolah hebat ini dengan tema sekolah sugih berkah, sekolah bisnis sugih berkah. Nah, itu materinya adalah bagaimana berbisnis yang sifatnya mikro ya, yang kecil, UMKM seperti itu. Kita didik, kita ajarkan cara berbisnis, cara berjualan yang baik. Harganya murah, Mbak, bayarnya. Mbak Sakira, kalau dulu per semester, satu semester itu Mbak 5 juta gitu ya kalau di kuliah ya. Kita sekali datang hanya 5.000 ya. Sekali datang hanya 5.000. Untuk kira-kira itu setara apa, Bapak? Apanya? Untuk usianya kita nggak ada usia. Dari mulai 0 lahir boleh belajar di Sekolah Hebat Indonesia. Masya Allah. Ya. Kemudian kita juga dulu sering dimintai tolong ya di YPAC ya, untuk isi anak-anak di YPAC. Kemudian kita juga sering ada kunjungan di anak-anak cacat ganda seperti itu, sehingga kita memang belajar di situ, itu belajar tidak harus di meja, Mbak Sakira, tidak harus buka buku. Inilah sekolah hebat. Sekolah hebat itu di mana? Dimanapun kita bisa sekolah. Ya, termasuk kita kunjungan ke yayasan-yayasan anak cacat, yayasan-yayasan panti asuhan, anak-anak yatim, kemudian belajar dengan bareng-bareng teman. Kita belajar. Itu Mbak Sakira ya. Langsung dalam kehidupan. Iya, dan nggak punya titel ini Mbak sekolahnya. Masya Allah. Tapi berhasil Iya, Bapak. alhamdulillah. Sering ketemu mantan-mantan siswa kita, alhamdulillah sudah sukses, sudah jadi pembicara baik. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk kantornya sendiri Bapak di sekolah ini? Kantornya sebenarnya dulu di Sragen ya, karena saya terus sekarang fokus di kantor kita yang ada di Kuaya, PT Semitra, maka sekarang ya stay-nya di Semitra, di Kuaya, di PT Semitra ya. Nah, salah satu support sistemnya, salah satu sekolahnya di pebisnis dari Kuaya ini juga menggunakan Sekolah Hebat Indonesia. Jadi kita didik para leader-leadernya, kita didik para stokisnya, kemudian para resellernya, itu di Sekolah Hebat Indonesia ini. Itu Mbak Sakira. Bagi yang berminat bisa langsung ke Sekolah Hebat Indonesia. Iya, free pokoknya ya. Yang penting semangat. Oh, yang penting semangat. Lanjut Bapak, selain di sekolah, mungkin Bapak berfokus selain bidang dari pendidikan sendiri, Bapak untuk bisnis ke bidang apa ya Pak? Ya, basically-nya saya sebenarnya kan pengusaha ya, pengusaha dulu sempat pengusaha di bursa, kemudian juga di beberapa produk kesehatan. Namun di tahun 2015 saya fokus pengembangan air minum, Mbak. Air minum mereknya Kuaya. Ya, tahu Kuaya ya? Tahu nggak kepanjangannya Kuaya, Mbak Sakira? Belum. Kuaya itu kuat kaya dengan doa. Pak Insya Allah, Allahumma amin. Ya, kuat kaya dengan doa. Nah, itu saya kesibukan full adalah di Kuaya sebagai direktur utama, sekaligus di situ juga mengemban amanah untuk tadi belajar di Sekolah Hebat Indonesia. Itu Mbak Sakira. Sebelum masuk ke selanjutnya nih Bapak, kan saya lihat dari profil pendidikan Bapak itu ada teknik mesin malah itu Pak. Ternyata Bapak teknik mesin. Iya, sering ditanya teman-teman. Ini background formalnya apa sih gitu ya? Formalnya apa gitu? Karena saya nggak pernah pakai gelar formal saya ya, karena bagi saya sih, saya menghargai dan saya bangga memiliki kampus saya di sekolah AMNI, sekarang namanya Universitas Timat AMNI ya, di Semarang.
Saya dulu lulusan teknik mesin perkapalan. Ya, lulusan teknik mesin perkapalan. Ya, jadi loh kok jauh? Ya. Ya, alhamdulillah saya bergerak di bidang sekolah atau ngajari teman-teman sudah sejak kuliah. Ya. Sejak kuliah 92 saya masuk di pelayaran. Saya sudah mulai menggeluti bidang trainer ya, trainer. Kemudian terus, jadi kalau kita bicara pengalaman, Mbak Sakina, nanti kita bisa podcastnya sehari semalam nih, Mbak. Iya, jadi intinya sekarang fokus di PT Semitra selaku direktur utama, karena juga selain bisnis, Semitra ini memiliki giroh yang bagus, visi yang kuat, yaitu visi membangun ekonomi keumatan. Itu Mbak Sakira. Ekonomi keumatan. Jadi, dengan cara yang murah dan barokah, mudah dan barokah. Dengan cara yang mudah dan barokah tentunya di situ. Dalam membangun bisnis ini Bapak sudah sangat berkecimpung dari dulu. Pasti ada pasang surutnya ya Bapak. Iya, betul. Nah, untuk pasang surut sendiri itu mungkin bisa diceritakan salah satunya. Iya, saudara sekalian, Mbak Sakira, terima kasih teman-teman saudara sekalian yang ada di rumah. Jadi dalam bisnis wajib hukumnya pasang surutnya. Kalau surut terus ya nggak bisa, pasang terus ya nggak bisa. Intinya dalam sebuah usaha tidak ada namanya keberhasilan 100% juga nggak ada. Tapi ingat, kegagalan 100% juga nggak pernah ada. Yang ada adalah pasang surut itu sesuatu yang wajar. Cara mengatasinya bagaimana? Kita jalani. Saya punya rumus namanya H2N. Apa itu Bapak? Ya, rumus kimianya H2N. Ya. H, hadapi, ya, hayati, kemudian nikmati. Hadapi, hayati, nikmati. Jadi dalam bidang usaha, saya gunakan konsep psikologisnya adalah H2N tadi. Apapun kondisinya usaha kami, usaha saya hadapin. Ya, saya hadapi, kemudian kuncinya apa setelah dihadapi? Karena apa? Mbak Sakira tahu nggak cara mengatasi rasa takut? Belum tahu ya? Belum. Jadi mungkin teman-teman saudara di rumah atau Mbak Sakira pernah ya merasakan takut gitu ya. Saya yakin pernah ngerasain, setiap orang punya rasa takut. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa takut gitu? Kalau dalam dunia pendidikan banyak cara ya. Kalau saya hanya satu cara. Saya simpulkan dari semua materi itu satu cara, yaitu hadapi. Ya, kesimpulannya setiap ada rasa takut, hadapi. Sebenarnya ketakutan itu adalah dari pikiran kita. Setelah kita hadapi, seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, betul Pak, betul. Nah, mungkin Mbak Sakira pernah ya malam-malam gitu, kok kayak ada ngikutin gitu ya. Wah, jangan-jangan ini ya makhluk halus itu ya. Semakin Mbak Sakira takut, pikiran semakin takut, semakin takut, wujudnya akan terbentuk. Asalnya dari mana? Dari pikiran kita. Wah, ini pocong ini dan sebagainya gitu, sehingga membentuk itu. Coba begitu Mbak Sakira hadapi, begitu ada rasa takut, Mbak Sakira tengok ke belakang, saya yakin nggak ada apa-apa. Dan itu sudah klop. Betul nggak? Ya, betul. Jadi kuncinya hadapi. Kemudian hayati. Setelah kita punya usaha apapun yang harus dihadapi, kemudian dihayati. Kenapa kita kok surut? Ya, kenapa kita jadi surut? Dihayati. Masalahnya apa? Setelah dihayati, baru kita nikmati aja. Kita nikmatin, surut kita nikmatin, pasang kita nikmatin gitu ya. Karena hidup ini ada itu tadi, pasang dan surut. Dan ingatlah bahwa Allah itu akan selalu sampaikan bahwa di setiap ada kesulitan, Allah menyediakan kemudahan-kemudahan. Ya toh? Iya, betul. Ya, setiap ada kesulitan, Allah akan mengganti banyak kemudahan-kemudahan. Nah, itulah kehidupan dan Allah maha besarnya Allah. Satu kesulitan, Allah akan mengganti dengan banyak kemudahan. Maka ketika kita sedang sulit, sedang kondisi surut, kita hanya taunya bahwa kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulu wa kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, nggak ada yang bisa menandingi Allah. Betul ya? Betul. Apakah pernah Pak Yuli pasang surut? Sering, surutnya sering, pasangnya juga sering. Ya. Inilah kehidupan, itu Mbak Sakira. Ya, yang penting ketika surut kita jangan terlalu menangis terlalu berlebihan. Ketika kita pasang atau kita sedang tinggi,
sedang kondisi baik-baiknya kita jangan terlalu sombong. Kuncinya itu aja. Nikmati. Ya, nikmati sambil dihayati, sambil dihadapi. Maka akan ketemu jalan keluar. Betul ya, Mbak? Betul. Karena ketika ada kesulitan, kita panik, kita emosi, itu pikiran kita nggak bisa jernih di situ. Itu ya, Mbak, saya kira ya. Betul. Berarti ada saran nggak Bapak nih untuk kaum overthinking mungkin anak muda zaman sekarang yang sering merasakan takut selain dihadapi tadi, mungkin ada apa nih yang harus dilakukan anak muda? Ya. Pesan saya Mbak Zakira pada teman-teman semua juga yang ada di rumah, anak muda ini seringkali terlalu mengeksplor pikirannya, kadang terlalu berlebihan gitu ya. Makanya sering saya sampaikan, jalanin aja gitu. Maka dihadapin tadi, jalanin setiap sesuatu yang kita mau pikirkan. Ingat Mbak Zakira ya, sejuta harapan, sejuta angan-angan, sejuta rencana itu lebih berharga daripada tidak lebih baik daripada satu tindakan, atau satu tindakan itu lebih berharga daripada sejuta angan-angan. Nah, selain dihadapi tadi, konsepnya adalah bagaimana merubah pola pikir kita. Pola pikir. Nah, sebenarnya sini Mbak Zakira, pernah nggak Mbak Zakira sakit hati ya? Oh, pernah. Bapak. Oke, sakit hati itu tempatnya di mana? Di hati. Hatinya di mana? Di mana? Oh iya. Coba. Mungkin di sini Bapak. Nah, banyak orang bilang ya, wah saya sakit hati banget ya sama Zakira itu ya. Kurang ajar itu Zakira ya. Kurang ajar tuh Sivia itu ya gitu. Sakit hati selalu bilangnya di sini. Ya, menurut saya enggak, salah. Sakit hati itu adanya di sini. Di pikiran. Maka kalau kita sakit hati kepada orang lain, maka rubah pola pikir Anda. Mindset. Mindsetnya. Kenapa Anda sakit hati? Karena Anda berpikir negatif. Mbak Zakira dan teman-teman misalkan marah sama seseorang, sakit hati. Itu bukan kita yang sini yang sakit. Ini hanya dampak deg-degannya aja karena pikirannya berlebihan, overthinking, sehingga sini jantungnya duk kayak sakit hati. Ya, kalau kita kecewa sama orang, kecewa sama pacar misalkan, ya punya pacar misalkan ya, atau kecewa sama siapa tetangga misalkan, ya, tinggal dirubah pola pikir kita. Oh, mungkin orang sifatnya begitu. Apa? Pikiran. Mungkin Mbak Zakira di kampus atau di tempat kerja pernah nggak menemukan orang sih nyebelin gitu? Iya, pernah. Pernah ya? Di lingkungan kita tuh kan banyak yang nyebelin baik, ada yang baik ada. Nah, kalau kita semuanya orang pengen baik, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Iya. Maka ketika ada orang tidak baik, ketika orang ada angkuh, ketika ada orang sombong, ketika ada orang yang bla 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 yang negatif, maka pikiran kita yang dimainkan. Oh, berarti wataknya memang begitu. Kita nggak perlu sakit hati. Nah, sehingga tidak sakit. Jadi kalau saya sakit hati itu bukan di sini, tapi di sini. Oh, iya. Maka kuncinya adalah merubah pola pikir. Itu ya. Hadapi, hayati, mindset. Iya. Hayati, nikmati. Itu aja sederhana hidup ini ya. Ada lagi Bapak. Apa? Ini masuki bonus demografi 2045. Nah, kira-kira ada nggak saran Bapak untuk pengusaha-pengusaha muda atau untuk saya sendiri, generasi muda untuk menghadapi bonus demografi tersebut? Ya, sarannya tadi, ini kondisi dalam bidang usaha memang agak sulit ya. Tahun-tahun ini sulit. Saya sendiri merasakan itu juga. Teman-teman pengusaha cukup sulit. Tapi ingat sekali lagi, di bawah kesulitan Allah sudah menyediakan banyak kemudahan. Maka untuk mengatasi itu belajarlah berpikir peluang-peluang lain. Ya, selalu menciptakan peluang baru, selalu berpikir baru, selalu berpikir out of the box. Ya, yang kedua jangan takut. Udah jangan takut. Kita menghadapi kita kalau pengen usaha, pengen bisnis atau pengen melakukan sesuatu, kadang-kala kita ini memang jadi paranormal. Jangan-jangan kayak gitu, kalau baca kayak ya, nanti kayak gini, dan terlalu banyak menggunakan konsep berpikir terlalu rumit gitu. Padahal pikiran kita ini diciptakan Allah tidak harus rumit-rumit banget gitu. Yang membuat rumit sesuatu itu siapa? Pikiran kita gitu sebenarnya. Lah anak muda sekarang kan zamannya menghadapi itu lebih mudah, Mbak. Beda dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu informasi nggak sehebat ini. Kita sekarang ada Google, ada informasi semua tercover dengan baik, terkonsep dengan baik di media sosial.
Ya, kemudian kita belajar tentang demografi banyak juga di situasi di media sosial. Itu aja. Kemudian caranya adalah di ATM. Amati, tiru, modifikasi. Udah diamati, tiru, modifikasi. Tapi kuncinya adalah berani melangkah dulu. Tentunya tapi dengan perhitungan yang matang. Yang ketiga, orang sukses selalu punya guru. Maka belajarlah pada orang yang sukses dalam menghadapi demografi itu. Ya, tanya, belajar. Jangan malu belajar. Tanya pada orang sukses. Kalau Anda pengen sukses, maka tanyalah pada orang yang sukses. Jangan tanya pada orang gagal. Kalau Anda tanya pada orang gagal, Anda akan dibilang bullshit. Saya aja nggak bisa kok. Saya aja udah pengalaman puluhan tahun saya bangkrut, apalagi kamu anak baru kemarin sore. Bullshit katanya. Karena dia orang gagal. Ingat saudara sekalian, orang gagal itu akan mencari teman untuk gagal. Betul nggak? Iya, betul. Maka orang gagal itu akan mencari banyak korban untuk gagal baru. Gitu ya. Maka Mbak, saya kira nggak usah lah. Kamu itu masih gini, masih muda, kamu itu nggak bisa. Itu. Ya, maka ketika ada seperti itu, yang Anda pikir adalah fokus terus. Berarti relasi dan pertemanan lingkungan sangat penting ya, Pak? Oh, itu wajib ya. Hablumin nanas itu harus hukumnya. Karena dalam setiap kegiatan usaha, bisnis, apapun itu hubungannya dengan manusia. Maka memperkuat namanya hablumin nanas. Nggak bisa kita hanya mengandalkan hablumin nanas. Hablumin nanas adalah yang utama, tetapi ada kaitannya dengan hablumin nanas. Kita bekerjanya dengan syariatnya itu, gitu kan. Ya enggak? Ya, kita doanya wajib. Tapi doa terus nggak mungkin Allah naruh emas kiloan, nggak mungkin juga kan gitu. Tahu-tahu mobil Pajero di depan ya nggak mungkin juga. Maka kita perlu membangun namanya relationship, kan gitu Mbak. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi Bapak. Ini untuk sebelum penutup. Ya. Mungkin Bapak ada 3 modal menurut Bapak untuk menjadi pengusaha yang sukses. Untuk anak muda yang masih ngerintis usaha mungkin. Ya. Silahkan Bapak. Ya. Modal dasarnya adalah keberanian melangkah yang pertama. Keberanian melangkah, namun demikian dengan tetap dengan hitungan yang matang. Untuk mencari hitungan yang matang perlu belajar. Ya, tapi jangan terlalu banyak mempelajari terus itu ya. Kadang-kadang kita anak muda ini terlalu gimana ya? Siapa eksplornya terlalu berlebihan kadang-kadang. Kemudian rasa takutnya, yang kedua rasa takut itu dihilangkan dulu, berani melangkah. Ya, kemudian yang kedua adalah tentunya modal yang harus dibangun adalah kekuatan relationship. Ya, kekuatan relationship, relasi pertemanan. Maka sering saya sampaikan, medsos itu gunakanlah pertemanan dulu gitu. Karena media sosial itu sebenarnya bukan untuk nyari duit, itu mencari pertemanan. Iya kan, sebenarnya seperti Facebook itu diciptakan bukan untuk jualan sebenarnya, tapi untuk membangun pertemanan di situ. Setelah membangun pertemanan, trust, building trust yang membangun kepercayaan, maka kita menawarkan apapun akan laku kan gitu. Ya, kita di Facebook tahu-tahu jualan, orang nggak kenal Via, nggak kenal Shakira, mana mau gitu. Tapi kita begitu di Facebook, di media sosial, kita dikenal banyak orang, kita tinggal share aja produk Shakira, apa ya produknya, nggak usah diminta pasti akan beli itu, harganya nggak masalah gitu kan ya. Kemudian yang ketiga tentunya jangan mudah menyerah. Kuncinya itu aja, jangan mudah menyerah. Seringkali kita ketika berbisnis itu di awal-awal semangat, gitu. Benar-benar. Ya semangat karena gambarannya udah terlalu tinggi, gitu. Ekspektasinya udah wah nanti apalagi kalau niru itu, niru orang, wah sana kok rame ya, saya pengen bikin ini gitu. Kemudian tanpa ada perhitungan, keyakinan yang berlebihan juga misalkan. Ya, tanpa ada sedikit polesan-polesan ya, harusnya kan tadi ATM ya diamati, tiru, modifikasi. Jangan sama ya. Kemudian salah teman-teman itu kadang berjualan itu bersaingnya dengan harga, menjatuhkan lawan dengan harga, itu nggak boleh, salah di situ menurut saya. Kalau mau bersaing ya dengan kualitas, dengan apa namanya hal-hal yang positif ya, meskipun harga saya lebih mahal tetapi kualitasnya begini, fasilitasnya ini, seperti itu. Jadi selling point-nya, nilainya harus lebih tinggi dari kompetitor, bukan harganya gitu loh ya. Tahu ya maksudnya? Yang jadi jangan bosan, yang namakan dengan persisten. Ya. Orang bisnis kadang-kadang teman-teman nyun sewu ya, anak-anak muda, anak-anak muda ini melihatnya hanya
hasilnya. Iya betul Bapak. Ya, hasilnya, wah kalau itu, wah gede ya, bisnisnya gede ya, segini ya. Dia nggak tahu gitu ya. Prosesnya dia seperti apa, maka belajar prosesnya. Ya saya sebelum mendirikan perusahaan air, saya belajar hampir 6 tahun, 7 tahun belajar tentang air, dunia air, ikut orang dengan dunia air, belajar di situ. Belajar tapi dapat gajian itu ya, karena jadi karyawan. Setelah itu kita berusaha membangun keyakinan bahwa saya mampu dengan ilmu tadi, ya gitu ya. Nah, apakah tidak pernah bangkrut? Pernah Mbak Sakira. Saya pernah jual aset untuk bangun itu, kemudian sampai urusan jual perusahaan dipilot, kan pernah ngalami semua. Tetapi apakah saya bosan? Enggak. Ya, terakhir saya bilang tadi terkait dengan persisten ya. Kalau bahasa kita istiqomah ya, persisten itu. Ya, makanya kuncinya sederhana. Hitunglah berapa kali Anda bangkit. Ya, jangan pernah menghitung berapa kali Anda gagal. Semakin kita menghitung berapa kali kita gagal, semakin tidak punya nyali untuk bekerja lagi. Semakin tidak punya nyali untuk menjalankan usaha yang baru. Ya, karena apa? Kegagalan dan kebangkitan itu lebih banyak kegagalan biasanya. Menghitung kebangkitan itu sedikit itu. Kapan ya saya bangkit tuh? Bangkit. Kayak jarang ya, adanya cuma gagal ngeluh gitu. Ya, ngeluh dan ngeluh. Nah, itu konsep dasarnya gitu Mbak Sakira. Nah, kemudian yang terakhir saya sampaikan teman-teman, ayolah kita berpikir positif. Anak-anak muda sekarang tolong dunia medsos ini digunakan untuk membangun personal branding yang baik. Ya. Boleh membuat status, boleh. Tetapi status harus positif. Banyak anak-anak sekarang, bahkan anak-anak gede, orang dewasa pun statusnya galau-galau gitu ya, tentang kehidupan yang galau-galau. Nggak usah diceritain, udah tahu kamu tuh galau gitu ya. Nggak usah diomongin kamu tuh sulit, saya tahu gitu. Nggak usah, nggak perlu. Orang lain nggak butuh kesulitan kamu. Orang lain butuh you happy. Orang lain butuh you happy. Betul nggak? Ya, Dengan you happy, ingat ya, semangat itu menular. Betul? Iya betul. Betul? Maka di dalam dunia medsos bikin status selalu sesuatu yang positif. Satu, kalau kita membuat positif, nulis, itu kan berpikir. Betul? Ya. Berpikir, itu masuk ke alam bawah sadar. Betul? Betul ya? Ya. Nah, itu mensugesti diri kita. Dan setiap hari kita akan menjadi semangat. Tapi kalau otak kita pikiran tadi, ngeluh, terus nulis ngeluh. Ya Allah, begitu sulit hidup ini. Hidupnya sulit bener. Betul nggak? Iya, iya. Betul Bapak. Betul nggak? Betul. Allah sudah sampaikan, aku adalah seperti apa yang prasangka hambaku. Aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku. Kalau kita setiap hari berprasangka buruk, maka itulah yang terjadi. Betul? Betul Bapak. Saya tanya sebelum saya akhiri, Mbak Sakira kenal nggak atau percaya nggak yang namanya miracle, keajaiban? Percaya. Ada miracle itu? Nggak ada, goib wujudnya. Ya, tapi percaya dengan miracle? Iya, tapi percaya. Kenapa ada miracle? Karena itu sebuah harapan, sama mungkin seperti Allah. Ya, ini seperti saya podcast loh, saya tanya ini ya. tapi kita yakin, Ya. kita yakin bahwa itu ada. Gitu. Jadi gini, anak-anak muda sekalian, kalau mahasiswa tiga tadi ya, nanti disimpulkan sendiri. Tambahan lagi adalah bahwa jangan berharap miracle. Karena miracle itu nggak ada. Ya, keajaiban itu terjadi karena sesuatu yang dinamakan dengan sebab akibat. Contoh begini, Mbak Sakira tahu namanya miracle kebaikan, tahu yang bahasa Jawa bejo ya. Ya. Wah, aku bejo aku. Nang jalan ditolong, aku di jalan ditolong orang. Bejo, untung. Untung saya kemarin ada orang yang nolong, untung. Menurut jenengan miracle. Padahal logikanya jam sini nggak ada orang, tapi kok ada ya gitu. Ingat, kenapa saat itu Mbak Sakira ditolong orang, teman-teman ditolong orang? Saya yakin sebabnya di suatu saat yang dulu kita lupa juga pernah melakukan menolong orang lain yang Allah balas kebaikan Mbak Sakira pada situasi dan waktu yang tidak ditentukan oleh kita, sehingga kita sudah lupa kebaikan kita kemudian dibalas orang lain. Itulah yang disebut dengan namanya miracle. Jangan pernah berharap miracle kalau Anda tidak pernah berbuat kebaikan. Jangan pernah membuat Anda miracle of ujuk-ujuk ya, kalau Anda tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan.
Betul? Betul, betul. Ketika bahasa apes, tahu nggak Mbak apes? Iya. Apes itu ada nggak? Nggak ada. Allah nggak akan mendolimi hambanya dengan apes itu. Apes itu yang menciptakan siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Dulu kita pernah melakukan keburukan-keburukan, pernah kita melakukan kedoliman-kedoliman. Allah menggantikan balasan itu dalam bentuk yang kita tidak tahu. Sehingga merasa kita, Bejo. aku apes ya, Oh, betul. apes terus ya, hidup saya kok sengsara ya. Ketika kita seperti itu, maka introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan zaman dulu? Kemudian istighfar. Maka dalam ajaran kita diminta istighfar. Istighfar itu dalam rangka memohon ampun ketika nanti kita memang ada kesalahan yang kita tidak sengaja. Ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah, Allah juga akan mengganti kebaikannya nanti di situ. Jadi itu ya. Itu saudara sekalian, anak-anak muda yang luar biasa. Saya paling senang kalau punya tim itu anak-anak muda ya. Anak-anak muda kemudian belajar bersama, itu saya senang. Ya, yang jelas saya bukan guru, saya bukan ahli, tetapi saya adalah teman sharing. Oke ya, coba saya kira. Sudah, terima kasih. Kita sudah masuk ke akhir sesi podcast. Sudah berapa tadi kita belajar banyak dari Pak Mr. Yuli. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Sama-sama Mbak Zakira. Berpikir positif, berani melangkah, perbanyak relasi, dan istiqomah. Sekian podcast masa kini. Saya Syakira Sifa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam berpikir positif.